kami yang telah Engkau nyatakan Bapa di surga. Melalui pengorbananmu Yesus Kristus di atas kayu salib, Engkau rela menanggung segala kelemahan kami, segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau jadikan itu ya Bapa menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kami, dan diubahkan menjadi kasih karunia, keselamatan yang besar bagi kami semua, dan bahkan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bukan hanya Engkau mati di atas kayu salib, tetapi Engkau dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu Engkau juga naik ke surga. Dan bahkan Engkau akan datang menjemput kami di awan-awan, untuk membawa kami ke surgamu yang kekal, untuk menikmati seluruh berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam kemuliaan-Mu. Dan kami berterima kasih untuk itu, sebab kami menikmati persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat mengagumi Engkau Bapa di surga, karena tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau Yesus Kristus, yang mau datang merendahkan dirimu, merendahkan hatimu ke dunia ini, datang ke dunia ini menjadi manusia. Engkau adalah Allah pencipta, tapi Engkau mau datang sama seperti ciptaan, seperti kami, supaya kami diampuni dari segala dosa kami, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dimuliakan namamu atas kebaikan-Mu dan firman-Mu yang terus memberkati kami semua, jemaat kudus-Mu. Pada siang hari ini kami percaya Roh Kudus akan memberikan karunia yang besar dan sejahtera bagi jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita semua sama-sama memahami bagaimana kita memaknai kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan harapan yang terbesar, Dia akan datang di awan-awan menjemput kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah puncak daripada ekspektasi kita, harapan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau di dunia ini masih kadang ada yang menggoyang kita, ada yang mengguncangkan iman kita, ada yang nabrak-nabrak pendirian kita, iman kita, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Kita dikatakan lebih daripada pemenang, bukan karena kita hebat, bukan karena perbuatan baik kita, tidak, bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus Kristus mau menggantikan kita, menanggung semuanya, dan kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal, kasih karunia-Nya untuk kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup kita yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada momen ibadah khusus kita ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan tentunya bagian topik yang sudah saya sebutkan tadi, sudah saya share juga di grup-grup kita, ini tidak bisa saya sampaikan hanya satu sesi saja. Karena itu seperti biasa, ini adalah hari Kamis, ya, kebetulan sebagai hari raya besar bagi seluruh umat Kristen, khususnya di Indonesia ini, untuk merayakan hari kenaikan daripada Yesus Kristus, ya. Dan setiap Kamis itu kita sudah tahu bahwa Gerika Makedonia menyelenggarakan satu acara yang sangat kita nanti-nantikan, sangat kita rindukan, yaitu Kamis Ministry. Nanti malam, bagian yang kedua dari apa yang saya sampaikan siang ini, nanti akan saya sampaikan lagi, ya Bapak Ibu Saudara, pukul 19 sampai 21 ya Pak Pendeta Padosi ya. Itu nanti malam kita akan lanjut lagi secara live streaming. Terima kasih juga untuk yang live streaming, mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan memberkati semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya katakan di awal ini adalah
bahwa banyak orang yang menganggap akhirnya hanya semacam ritual keagamaan, perayaan di kekristenan itu. Kelahirannya, apalagi kematiannya yang disebut Jumat Agung gitu ya. Apalagi kebangkitannya yang biasa disebut Paskah. Kemudian ya kenaikannya, ya hari kenaikan Yesus Kristus. Dan tentunya hari kenaikan Yesus Kristus bukan setiap tahun dia naik gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti ada tetangga saya dulu, ya, dia bilang, Pak, emangnya Yesusnya udah kelas berapa? Kok naik terus katanya? Loh, Bapak Ibu Saudara, tapi itu bukan Kristen ya yang menyampaikan itu. Ya saya bilang sama dia bukan kayak seperti kenaikan kelas Ibu, tapi ini adalah kenaikan ke surga. Yesus juru selamat kami, juru selamat semua manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi jadi kita tidak boleh menganggap itu hanya semacam rutinitas. Karena beriman pada Kristus itu masih beda dengan hanya sekedar religiosity, attitude, ya, hanya perilaku keagamaan. Semua orang bisa melakukan suatu perilaku bagaimana dia seperti menyembah Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Susah membedakan, ya kan? Kalau hanya bentuk nama-nama daripada lembaga-lembaga itu, ya manusia bisa meng-create sekian banyak, kan gitu. Lalu yang mana yang benar Pak? Makanya banyak orang bingung, dia bilang ternyata nggak ada yang benar, agama itu satu pun. ya Bu ya. Jadi dia sampai kepada titik nadir di mana dia confused, nggak ada pegangan sama sekali. Jadi akhirnya dia bilang, sudahlah, ya kan, orang beragama. Dan ada satu orang filsuf yang bilang bahwa ya orang beragama itu kan karena kacau pikiran mereka nggak bisa mengendalikan diri, makanya mereka akhirnya jadi beragama. Ya, karena agama artinya dulu waktu SD kita diajarin agama berarti tidak kacau gitu kan. A-nya itu untuk menyatakan tidak gitu. Nah, Bapak Saudara, jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus memaknai. Amin. Kita harus memberikan meaning yang benar kepada setiap hal yang berkaitan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Paulus mengatakan di kitab Korintus itu, dia bilang, kamu hanya mau saja ya, kamu begitu excuse dengan sikap kamu yang menerima saja apa aja yang disampaikan pada kamu oleh orang luar, dan bahkan Yesus yang lain pun disampaikan, kamu ya aja nggak bisa menilai gitu, ya kan? Nah Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang dewasa adalah apa? Dia tahu perbedaan. Amin. Kalau dia nggak tahu membedakan, itu masih harus berlatih lagi. Dan itu yang kita pahami, bagaimana kita membedakan, ya, membedakan apa kehendak Allah dan yang sempurna. Itu kan 2 Paulus ya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus memaknai dengan benar seperti yang Allah inginkan, Allah katakan di dalam firman-Nya, ya, supaya kita melakukan segala sesuatu tidak seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma di Roma 10. Dia katakan apa? Aku berdoa untuk mereka karena aku bersaksi mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Itu jebakan Batman, Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan begitu. Dalam kehidupan, realita kehidupan ini, kalau orang tidak mengerti kehendak Allah, maka dia adalah salah satu sasaran empuk daripada iblis untuk memasukkan dia kepada kelompok yang giat-giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Idealnya adalah seperti yang Tuhan mau adalah apa? Giat untuk Allah, untuk Tuhan, tapi dengan pengertian yang benar. Amin. Itu kerinduan kita semua.
Karena kita tahu Tuhan berjanji, ya, Dia menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang melayani Dia dengan benar, orang kudusnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke surga, setelah Dia bangkit, apa yang dilakukannya? Apa Dia langsung naik ke surga sesudah Dia bangkit? Tidak. Dia 40 hari di bumi ini, ya, mengajar lagi murid-muridnya. Sudah dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan tubuh kebangkitan. Bisa dilihat? Bisa. Apa Ibu Saudara? Iya. Bisa. Pada saat itu bisa. Karena itulah Dia bertemu dengan murid-muridnya, Dia mengajar, Dia bertemu dengan mereka, Dia sampaikan firman-Nya selama 40 hari. Jadi tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang diasosiasikan dengan tubuh kebangkitan bangsa Israel nanti sesudah Yesus datang kedua kali, itu bisa dilihat oleh secara kasat mata dengan tubuh, mata, kepala seperti yang kita miliki saat ini. Makanya tidak heran di kerajaan 1000 tahun nanti dikatakan apa? Semua bangsa-bangsa akan datang apa? Berduyun-duyun menyembah Yesus yang adalah Raja, karena Dia akan duduk di mana? Di Yerusalem, memerintah selama berapa lama? 1000 tahun. Ya, jadi ketika Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati, Dia 40 hari masih ada bersama-sama dengan muridnya. Kenapa 40 Bapak Ibu? Kenapa 40 hari? Karena 40 itu adalah angka yang tepat menjadi simbol bagi bangsa Israel. Satu angkatan bagi bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun gitu ya. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, kayak begitu-gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi 40 itu adalah angka yang cocok dengan simbolik perlakuan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, jadi 40 hari Dia di bumi sebelum Dia naik ke surga. Nah, untuk itu saya ajak kita membaca Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal 1, ya. Kisah Para Rasul 1, saya akan membaca untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa langsung saja melihat ke layar supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Saya membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ya. Judul perikopnya di situ dikatakan apa? Roh Kudus dijanjikan. Dijanjikan pada siapa? Nah, ini sangat penting, ya, Bapak Ibu Saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Itu kitab Lukas, karena yang menulis ini adalah Lukas. Jadi kitab yang pertama itu maksudnya. Baru ini yang kedua, Kisah Para Rasul ini yang ditulis oleh Lukas. Ayat 2, sampai pada hari Ia terangkat, ya, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Ya, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Ya, ada Rasul Paulus di situ? Belum. Ya, itu adalah 12 rasul. Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya. Kepada mereka Yesus menunjukkan setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Amin. Nah, ini sangat dahsyat, luar biasa. Banyak yang mau disampaikan, yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara tentang Yesus Kristus, ya. Karena itu di lain kesempatan kita akan membahas lagi tentang luar biasanya Tuhan Yesus. Kalau Dia bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Dia bisa bangkit? Amin. Ya, semua orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, mereka ada di mana? Ya, di tempat mereka meninggal. Tubuhnya masih ada di situ semua. Atau katakan mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, tapi yang jelas mereka tidak bangkit sesudah kematiannya. Amin. Tapi Yesus, kalau Dia hanya manusia biasa, ya berarti manusia yang lebih hebat dari Dia, yang strong, yang luar biasa, yang memiliki kemampuan yang hebat, memiliki pengaruh yang hebat, ilmu yang hebat. Kenapa mereka tidak bangkit? Kenapa segala sesuatu yang mereka punya di masa hidupnya nggak bisa menolong untuk membangkitkan Dia dari kematian?
Amin. Tapi Yesus Kristus, karena dia bukan hanya manusia saja, dia manusia 100% dan juga dia adalah Allah 100%. Nah, orang bilang, itu gimana itu? Nah, itu dia. Itu adalah miracle. Itu adalah apa? Suatu keajaiban. Hanya bisa direspon dengan benar, dengan iman. Amin. Tanpa itu dengan akal sehat nggak bakalan bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi di sini dikatakan bahwa ya, dia membuktikan, Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Dan dia hidup sampai berapa lama? Sampai selamanya. Dia hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Karena dia adalah Tuhan. Amin, saudara. Dan hidupnya dia, hidupnya Yesus Kristus sesudah dia bangkit, tidak akan mati lagi. Dan hidup yang kekal itulah yang di-share, yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan Yesus Kristus. Sebab hidup Yesus sudah ada pada kita. Hidup kita ada pada Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tentunya berbicara tentang kerajaan Allah yang dinubuatkan di perjanjian lama mengenai prospek daripada program Allah bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ya, ingat Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain belum ada. Ya. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Oh, Yesus sesudah bangkit masih makan ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa itu ya. Dan ia melarang mereka meninggalkan mana? Meninggalkan Yerusalem. Semakin dia diidentifikasi Bapak Ibu Saudara. Maksud daripada pengajaran Yesus pada mereka sesudah ia bangkit, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, janji Allah Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, beda dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, Yesus yang membaptiskan Roh Kudus kepada orang percaya pada saat itu, kepada orang Israel. Ya, tapi kita dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Amin. Dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kekal. Dan dikatakan di situ di ayatnya yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Apa pertanyaan mereka? Siapa yang berkumpul di situ? Bapak Ibu Saudara, semua orang, orang dari bangsa-bangsa lain berkumpul di situ? Tidak. Bapak Ibu Saudara, itu Israel murni. Orang yang berkumpul di situ, yang menantikan janji Bapa, yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Ya, kan dikatakan bertanyalah mereka. Mereka bertanya pada Yesus. Pertanyaannya apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi seluruh umat Kristen? Nah, tidak ada dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita percaya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Amin. Kita tidak boleh berimajinasi yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi ketika murid-murid Tuhan yang berkumpul di situ bertanya tentang prospek daripada ya kehendak Allah kepada mereka, mereka berpikir dalam kerangka program Allah bagi siapa? Bukan bagi seluruh dunia pada saat itu dikatakan, bagi Israel. Amin. Itu yang mereka pahami. Apa saudara Israel dan saya? Tidak. Amin. Kita bukan Israel. Kita adalah bangsa lain. Jadi kita melihat apa yang dikatakan di situ. Yang diharapkan oleh mereka adalah bagaimana Yesus Kristus mendirikan kerajaannya. Di mana? Di bumi. Seperti doa itu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah hope, pengharapan daripada bangsa Israel. Physically.
ya, secara fisik Yesus Kristus datang ke tengah-tengah mereka, tengah-tengah bangsa Israel, dan ingin mendirikan kerajaannya, ya, di tengah-tengah bangsa Israel. Nyata, Bapak Ibu Saudara, terlihat oleh apa? Oleh mata jasmani, yaitu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya spiritually, bukan hanya secara rohani, tapi memang secara physically juga untuk mereka. Makanya Yesus ketika bangkit, dia memperlihatkan, dia katakan, pegang tanganku ini. Thomas, kalau kau nggak percaya, pegang tanganku ini. Ini aku. Bapak Ibu Saudara, ya, luar biasa. Jadi itu harapan mereka, itu hope daripada bangsa Israel. Allah mendirikan kerajaannya di bumi ini. Karena itu janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui Abraham keturunannya akan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di bumi ini. Sayangnya saat ini itu sedang tertunda, postpone, ya, saudara. Nah, tapi pertanyaan itu tetap diajukan kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika dia hidup, harapan mereka adalah Yesus mendirikan kerajaannya bagi bangsa Israel, umat pilihannya. Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Petrus? Yesus ditarik ke belakang. Dia bilang apa? Jangan, itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh engkau mati. Nah, itu karena itu harapan mereka, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengerti. Karena apa? Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, siapa yang hapus dosamu? Amin. Engkau akan tetap di dalam dosamu dan sia-sialah imanmu. Karena dia harus naik ke atas kayu salib. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu jawab Yesus di ayat 7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak mengatakan, oh tidak, itu sudah batal. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak mengatakan, itu lupakan saja, nggak ada lagi itu. Tidak. Tapi Tuhan sudah menetapkan suatu waktu bahwa itu akan diwujudkan bagi mereka. Karena Tuhan berjanji, pasti digenapi. Amin. Ya, karena dia bukan manusia, dia adalah Allah. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Hanya perlu kita ketahui kapan dan dalam keadaan yang bagaimana. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau berarti belum kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Kamu siapa? Kamu orang percaya. Orang percaya yang mana? Orang percaya orang Israel pada saat itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka sudah diselamatkan, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Apa itu saudara dan saya saat ini? Nah, itu penting saudaraku. Karena Efesus 1 ayat 13 mengatakan apa? Di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bukan if, bukan jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak. Sekarang Allah memberitakan kebenaran Injil kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi ketika Yesus Kristus memberitakan Injil kerajaan sorga pada mereka harus menantikan turunnya Roh Kudus. Amin. Maka gereja harus memastikan posisinya ada di mana saat ini. Amin. Ya, harus clear, harus jelas. Kita adalah tubuh Kristus. Amin, saudara. Nah, karena itu dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, begitu? Tidak, saudara. Orang-orang ini, orang-orang percaya ini harus menjadi saksi Tuhan di tempat yang sudah ditentukan bagi bangsa Israel. Pertama dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu ada di mana? Oh, Yerusalem itu ada di mana Pak? Di Depok? Nah, jangan mimpi. Ya kan, jangan direvisi tapi jadi salah. Katakan apa yang benar. Yerusalem itu ada di timur tengah sana. Jadi kalau memberitakan Injil kerajaan surga, ya tidak bisa langsung ke sini, saudaraku. Dimulai dari mana? Yerusalem.
baru ke Judea, baru ke Samaria, barulah ke ujung bumi. Itu apa saudara modelnya memberitakan Injil dengan SOP seperti ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak. Loh kok bisa? Saudara, wewenangnya dari mana? Ya, otoritas saudara memberitakan Injil tidak melalui Yerusalem, Judea. Dari mana wewenangnya? Bapak Ibu Saudara, karena sekarang Tuhan menetapkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah tidak mengenal perbedaan geografis, tidak mengenal perbedaan suku dan bangsa, tidak. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perbedaan tingkat strata sosial, tidak ada perbedaan warna kulit, bahasa, tapi Injil kasih karunia Allah dibawa secara meluas dan tanpa batas kepada semua orang tanpa perbedaan. Amin. Itu saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini natur daripada berita kasih karunia Allah yang kita dapatkan, yang kita peroleh saat ini, itu sungguh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia menjelang dia naik ke surga, ya, kepada bangsa Israel. Jadi saudara, karena itu ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia kemana? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau terangkat kemana Bapak Ibu Saudara? Ke atas. Terangkat kemana dia? Ke surga. Berarti surga itu ada di mana? Bukan di telapak kakimu ya? Surga itu ada di mana? Di atas. Itu location. Itu benar-benar adalah suatu tempat di mana itu adalah rumah Allah. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara. Bukan ilusi atau suatu apa namanya? Ya pokoknya kalau hatimu damai itulah surga. Terus kalau kacau bagaimana? Surga juga. Waduh, gawat kalau kita bergantung kepada kebenaran yang seperti itu kan. Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena penting dia harus naik ke surga. Penting sekali, dia harus naik ke surga. Dan karena itu kaitannya adalah dengan kedatangannya rapture untuk menjemput kita di awan-awan. Amin. Tapi kita lihat dulu dalam kaitannya ya dengan masa depan bangsa Israel di sini dalam setting cerita yang ada di sini ya di Kisah Para Rasul 1 ini. Kita lihat dikatakan di ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap kemana? Ke langit. Amin. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dua orang, ya bukan manusia sebenarnya, tapi dua ya malaikat, ya berdiri kemudian apa? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat kemana? Ke langit. Oh, nggak usah kau lihat ke langit, karena tempatmu di mana? Di bumi. Kau tunggu aja. Amin. Ya. Tapi saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, Paulus katakan Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Kolose pasal 3 dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Wow, luar biasa. Saudara, kalau hal-hal seperti ini tidak clear ya di dalam pengertian iman kita, saudara, bagaimana kita bisa menolong orang lain untuk mengerti kehendak Allah saat ini? Amin, saudara. Iya. Jadi di sini, saudaraku, mereka dikatakan tidak usah menatap ke langit. Kenapa? Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali. Keberapa kali? Kedua kali. Kemana datangnya? Akan datang ke bumi, kan dengan cara yang sama dikatakan. Ya, cara yang sama dari mana dia terangkat, Bapak Ibu Saudara, dan dia akan kembali juga ke situ, bukan kembali ke Jakarta. Oh, ada lihat Yesus di mana? Di mana, Saudara? Di Papua. Di mana lagi? Orangnya pasti hitam kan? Terus ada lagi, apa itu gereja apa namanya itu? Sekarang
gereja Tuhan semesta alam ya. Apa namanya? Yang katanya Yesus sudah datang di negeri Tiongkok dan wujudnya adalah perempuan. Saudara harus tahu juga itu, karena apa? Itu gencar sekali sekarang di medsos untuk ngajak-ngajak orang beragama Kristen gabung-gabung dengan apa namanya? Dengan alasan firman Tuhan untuk mengenal rencana Allah saat ini. Yang ada lagunya pernah saya share itu kan, dia katakan bahwa Alkitab menghalangi pengenalan akan rencana Allah yang baru saat ini. Gila. Ya saudara, Alkitab katanya menghalangi rencana Allah saat ini. Ya, itu orang-orangnya pasti putih itu, ya kan? Yesusnya kulitnya putih. Terus yang mana nih, Bapak Ibu Saudara? Wah, makanya saudara, orang bingung sekarang ini. Yang mana sih yang benar? Ini bilang tentang Yesus itu, yang itu bilang ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Lupakan saja lah. Iya, lupakan saja. Iya, nggak apa-apa, lupakan saja. Kalau Allah juga melupakan kamu ya kan? Kamu yang rugi besar. Saudara, dia tidak tahu bahwa Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, sebab saat ini kita mengenali ya kehendak Allah adalah bukan dari apa? Ukuran manusia, bukan dari ukuran kulit manusia. Karena Yesus sekarang bukan manusia lagi, amin. Pengenalan akan Yesus saat ini bukan dengan standar yang seperti itu dulu, udah selesai itu. Tapi sekarang pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah dengan sosok sebagai apa? Manusia baru, ciptaan baru, new creation, amin. Iya, ini saudaraku yang perlu kita kenali lebih dalam lagi. You and me, saudara dan saya, di dalam tubuh Kristus, itu adalah ciptaan baru, new creation, yang tidak bercacat di dalam dia, amin. Ya, saudara, itu penting pengenalan kita saat ini. Jadi jangan kita berpikir menjadi orang yang nanti jadi inferior, menjadi orang yang seolah-olah kita ini adalah membandingkan dalam ukuran manusia dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tidak, saudaraku. Dan kita mengenali Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan, yang ditinggikan saat ini di surga, amin. Dan saudara dan saya ada di dalam dia. Itu yang perlu kita pahami. Dan itu yang perlu kita sampaikan pada orang lain, amin. Apa sih Bapak Ibu Saudara ketika kita bilang sama orang, ya, ketika kita katakan, Bu, Pak, percayalah semua dosamu sudah diampuni. Apa artinya itu? Kita ingin mengatakan bahwa di dalam Yesus engkau sudah sempurna. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Amin. Kenalilah Yesus Kristus dengan pengenalan yang baru ini. Saudara, ya kan? Banyak orang di medsos itu kita lihat orang beragama Kristen mencoba berdebat tentang mengenai ketuhanan Yesus Kristus, tapi mengambil dari segmen cerita tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia. Gak bakal bisa. Orang akan bilang tidak, dia bukan Allah, dia manusia. Karena apa? Dia haus, dia lapar, ya. Apalagi dia menangis, bahkan dia mati. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Gak bakal bisa, saudara. Orang beragama Kristen juga harus tahu sekarang bagaimana kuasa Allah saat ini memperkenalkan dirinya kepada umat manusia melalui kematian, penguburan, kebangkitannya, dan kenaikannya, dan bahkan kedatangannya di awan-awan suatu saat nanti menjemput kita, amin. Di situ kuasa Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini kesaksian kita di situ, Bapak Ibu Saudara. Di situ ditaruh oleh Allah. Kalau saudara pernah mendengar, biarlah hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang mana? Jangan sembarangan. Isi hati Tuhan ada di situ. Di pengorbanan, berita pengorbanan tentang anaknya yang tunggal yang rela mati, yang tidak berdosa, ya, dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah, supaya kita menjadi benar. Kita adalah orang yang tidak benar sebelumnya, tapi sekarang kita adalah orang yang benar, benar-benar benar, amin. Bukan benar-benar KW, ya, tapi kita menjadi benar bukan karena sudah apa yang kita lakukan, tidak. Efesus 2:8 dan 9 jelas sekali Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, through faith alone.
Amin. Hanya melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah, gift. Sebuah hadiah. Bukan kau mengusahakannya. Semakin engkau mengusahakan supaya kau diselamatkan ke surga, makin jauh engkau dari keselamatan itu. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang saat ini kan. Berusaha untuk menjadi sosok orang yang baik. Sampai kapan? Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah berkata kepada orang kaya yang bertanya pada dia, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan apa? Kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik satupun kecuali siapa? Allah saja. Yesus ingin mengatakan, kalau kau katakan aku baik, berarti aku apa? Aku Allah. Amin. Iya, dia adalah Allah anak dari kealahan Tritunggal yang tidak bisa dinalar dengan akal manusia yang sudah fail, sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya bisa dinalar dengan apa? Iman kepada kebenaran firman Allah. Amin. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itu kita lihat di situ dikatakan tadi. Kembali kita ke kitab Kisah Para Rasul 1 ini. Ya, maka ayat 12, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari mana? Dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun. Itu nyata atau itu kiasan? Nyata, Bapak Ibu Saudara. Jangan dikias-kiaskan, ya kan? Yang nyata adalah nyata. Yaitu Bukit Zaitun benar dari situ. Yang dikatakan yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari mana? Dari Yerusalem. Bukan dari Jakarta, dari Tokyo, dari Sydney, tidak. Ke situ, dari situ Yesus naik ke surga dan dia juga akan kembali ke situ. Amin. Ya, saudara. Nah, kemudian dikatakan, oke, ya, sampai di situ, sampai di ayatnya yang ke-12. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Yesus mau naik ke surga, ya saudara, Yesus menjanjikan pada mereka, pada orang Israel, bahwa dia akan datang kembali kedua kali. Ya, saudara ada di mana pada saat itu? Ya, saudara, kita lihat dulu sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kita lihat dulu di Zakaria pasal 14. Zakaria pasal 14 itu menjelaskan nubuatan daripada perjanjian lama sebelum Yesus mengatakan tadi bahwa dia akan kembali di Bukit Zaitun juga. Nabi Zakaria sudah menjelaskan itu di Zakaria pasal 14 di kitab perjanjian lama, ayatnya yang keempat. Ya, saya baca. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu yang tadi, ya, Kisah Para Rasul 1. Pada waktu Yesus akan datang memenuhi janjinya yang kedua kali, dikatakan kakinya akan berjejak di mana? Di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ya. Bukit Zaitun itu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara. Jadi perjanjian lama, nabi-nabi perjanjian lama sudah menubuatkan kedatangan Yesus kedua kali akan datang di Yerusalem. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita lihat bahwa ya, ketika Yesus menyampaikan selama 40 hari pengajarannya kepada mereka, ya, maka kita lihat di situ Yesus menyampaikan prospek daripada rencana Allah yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama pada mereka. Ya, kita lihat dulu di Lukas pasal 24. Oke, ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Lukas pasalnya yang ke-24. Ya. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36. Saya membaca. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat hantu. Loh, aneh. Kalau mereka sudah mengantisipasi bahwa mereka beriman akan kebangkitan Yesus, kok bisa mereka melihat Yesus seperti apa? Hantu.
Tuhan menjadi apa? Menjadi hantu. Wah, gawat itu ya. Bagaimana mereka ini, saudara? Ya. Kemudian akan tetapi ia berkata kepada mereka, apa dikatakan? Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya, saudara, akan kebangkitan Yesus, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Seperti apa sosok Yesus waktu itu yang bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara? Dia makan ikan goreng, Bu, ya kan? Gitu, ya kan? Kira-kira begitu, saudara. Ya. Nah, kemudian kita lihat, lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada nubuatan. Saudara harus paham, ketika membaca Alkitab mengacu kepada kitab nubuatan perjanjian lama, itu adalah berbicara tentang prospek daripada kerajaan surga yang akan didirikan di dunia ini melalui umatnya, bangsa Israel. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa, mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, sangat penting dibedakan antara pemberitaan Injil Kerajaan Sorga dengan pemberitaan Injil kasih karunia itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai mix, dicampur aduk, saudara. Nggak bakalan kenal dengan rencana Tuhan. Dalam spesifikasi yang dibuat oleh Tuhan mengenai pembangunan tubuh Kristus, itu juga dibutuhkan apa? Bahan-bahan bangunan yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 yang terbuat dari mana? Emas, perak, batu permata. Amin. Dan bukan apa? Kayu, rumput kering dan jerami, bukan itu bahannya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara dan saya, dari mana tahu saudara dan saya bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah akan bernilai apa? Emas, perak dan batu permata. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kita? Kalau kita tidak memahami secara spesifik, ya, bagaimana Tuhan, ya, menyediakan bahan-bahan bangunan untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, saudara dan saya. Amin. Karena itu kita terus diajak untuk belajar firman Tuhan, saudara. Karena bukan seberapa besar gerakan yang kita buat, bukan seberapa besar performance penampilan kita, tidak. Tapi seberapa besar kita mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita, amin. Sehingga kita bisa mewujudkan hal yang sama di dalam pelayanan kita bersama. Amin, saudara? Amin. Iya, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di situ, ya, sekali lagi, bahwa masa depan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel adalah berdasarkan penundukan daripada pelayanan yang dilakukan kepada apa yang disampaikan dalam kitab nubuatan perjanjian lama. Ya. Dan saudara tahu bahwa ketika orang Israel menyalibkan Yesus Kristus, hal itu dipospon, ditunda.
Amin. Apa yang disampaikan melalui janji kepada Abraham, karena orang Israel gagal, Allah tidak pernah gagal. Kemudian semakin menurun. Ya. Apa namanya? Perlahan apa? Sirna. Kemudian Tuhan membangkitkan satu orang rasul, namanya Rasul Paulus, untuk membawa berita Injil kasih karunia Allah, meluncur secara bebas kepada semua bangsa tanpa perbedaan, tidak melalui bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang sampai kepada saudara dan saya saat ini, mengapa kita memiliki satu kesempatan yang luas seluas-luasnya dengan semangat yang prima. Saudara-saudara, berdasarkan kekuatan kasih karunia Allah, kita bebas menyampaikan kepada semua orang, Yesus Kristus telah mati hapus semua dosamu. Amin. Iya, bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, tapi semata-mata karena Dia mengaruniakannya kepadamu, karena kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dia menggantikan engkau di atas kayu salib. Dan kalau engkau percaya, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, engkau pasti masuk surga. Amin. Iya. Ini adalah tugas yang penuh kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya juga sangat bersyukur dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, saya mengerti kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Ya, kalau bukan karena kasih karuniamu, tidak mungkin saya bisa melayani engkau dengan benar seperti yang kau kehendaki. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar untuk mengerti bahwa, sekali lagi, ketika orang Israel menolak berita Injil kerajaan surga, maka saudara-saudara, keselamatan yang berdasarkan perjanjian Allah kepada mereka itu mulai apa? Sirna. Kemudian keselamatan yang diberikan berdasarkan rahasia Allah, kasih karunia Allah, dibuka secara meluas kepada semua orang saat ini, dan akan diakhiri di mana? Rapture, para pengangkatan. Amin. Sebelum Yesus datang kedua kali, saudara dan saya akan diambil oleh Tuhan Yesus dari muka bumi ini. Amin. Dan saudara tahu, sesudah kita diangkat, apa yang terjadi? Masa sengsara di bawah pemerintahan Antikristus. Jadi ini adalah, saat ini adalah kesempatan yang besar bagi saudara dan saya untuk bersaksi di dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Karena Injil itu disebut apa? Injil damai sejahtera, bukan Injil kekacauan. Saudara, bagaimana damai sejahtera dari Injil itu disampaikan? Bukan karena usahamu. Amin. Tapi kalau misalnya dikatakan, kau percaya pada Yesus, tapi kalau kau nggak setia sampai mati, kau masuk neraka. Itu bukan Injil damai sejahtera. Siapapun tidak akan bisa dijamin dengan itu. Amin. Tapi dikatakan apa? Yesus mati mengampuni semua dosamu. Ketika engkau percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, kasih karunia Allah cukup bagimu. Amin. Dari situ engkau akan mengenali jalan hidupmu, seperti apa engkau bersikap sebagai tubuh Kristus. Amin. Saudara, karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita memaknai tujuan besar daripada kenaikan Yesus Kristus? Yang pertama tadi adalah dijelaskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, dikatakan bahwa Yesus akan kembali kemana? Kembali ke bumi ini, akan Dia datang kembali untuk memulihkan kerajaannya bagi bangsa Israel. Bukan dihapuskan, tapi postpone, ditunda. Kenapa ditunda? Ya, karena tidak menerima pada saat Yesus datang pertama kali. Ya kan? Nah, kedua kali Yesus akan datang, akan memulihkan mereka kembali. Dan Yesus akan membawa mereka di dalam kehendaknya, yang disebut dengan hidup dalam perjanjian yang baru. Iya. Dan hukum Taurat akan dipatri di hati mereka, di hati setiap orang Israel pada saat itu, sehingga mereka bisa menyembah Yesus sebagai imam, mereka sebagai imam-imam Allah, mereka menyembah Yesus sebagai Raja dengan penuh kemurnian. Tidak ada lagi kepura-puraan dan tidak ada lagi dosa yang mempengaruhi hidup mereka, karena meterai hukum Taurat yang baru, ya, dalam masa perjanjian baru akan mengendalikan seluruh hati, pikiran, dan Roh Kudus akan membimbing mereka
untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kembali ke bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun untuk datang menyembah Yesus sebagai Raja dari segala raja. Itu adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham bahwa melalui engkau dan melalui keturunanmu keselamatan akan sampai ke ujung bumi. Tapi bukan itu sekarang prospek yang dilakukan oleh Allah saat ini. Yang dilakukan oleh Allah adalah dengan berita Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah, ya saudara-saudara, yang diberitakan kepada setiap orang yang percaya Yesus mati mengampuni segala dosa tanpa perbedaan. Setiap orang dimeteraikan dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Amin. Menjadi anggota tubuh yang permanen. Tidak ada hilang keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Hilang dari mana? Kalau keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah tidak bisa hilang. Kecuali bukan berdasarkan kasih karunia Allah bisa hilang. Tapi kenapa orang lebih senang mempercayai keselamatan bisa hilang daripada tidak? Kenapa, saudara? Itulah rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan saat ini. Karena iblis tidak menghendaki banyak orang diselamatkan. Tapi saudara dan saya sama seperti visi Tuhan. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan kita harus memberitakannya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke 1 Tesalonika pasal 4. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 kita akan membaca dari ayatnya yang ke 16 dan 17. Kita akan sama-sama membaca ini. Judul perikopnya di situ apa? Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mana ini? Kedatangan Tuhan yang rahasia. Amin. Sebelum Antikristus datang menguasai dunia ini, Tuhan sudah lebih dulu menggenapi janjinya dengan penuh damai sejahtera. Dia membawa kita ke surga setelah tubuh kita diubahkan menjadi tubuh yang baru, tubuh yang surgawi. Amin. Saudara, karena kita ditetapkan untuk diselamatkan, bukan untuk ditimpa murka. Sudah jelas dikatakan itu di Roma pasal 5 ayat 9 kan? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan, amin. Rugi saudaraku kalau orang Kristen sekarang ini mengaku percaya Yesus tapi apa? Mudah-mudahan, ya semoga. Ya kan? Ya mudah-mudahan. Ya mungkin. Rugi saudara. Ya. Karena apa? Karena Allah mengaruniakan kasih karunia yang full. Perfect in Him. Ya. Sempurna di dalam Dia. Ya suatu keyakinan yang membentuk hidup kita. Firm. Benar-benar mantap di hadapan Tuhan. Amin saudara. Untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita harus memiliki dasar yang kuat. Nah, karena itu kedatangan Tuhan yang rahasia. Ya, saudara, sebelum kedatangannya yang kedua kali, ini yang kita nantikan, yang penuh damai sejahtera. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-16 dan 17. Sebab, kita baca sama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, ada tanda diberi. Tapi ini bukan tanda seperti di Matius 24, tanda peperangan. Tidak. Bangsa bangkit melawan bangsa. Bukan itu tandanya. Tapi apa? Dan yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi dari mana? Dari surga. Amin. Maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Anggota tubuh Kristus yang dimeterikan dengan Roh Kudus, saudara dan saya. Ya, kalau kita sebelum Yesus Kristus sudah apa? Sudah meninggalkan dunia ini. Tapi di 1 Korintus 15 dikatakan kita tidak akan mati semuanya. Amin. Masih ada orang percaya yang hidup pada saat Yesus datang di rapture ini, datang yang rahasia ini. Tapi semuanya akan diubahkan dengan tubuh yang baru. Sesudah itu apa? 17. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, orang percaya, orang kudusnya Tuhan, di mana? Dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Menyongsong Tuhan di angkasa, bukan di bumi. Itu jelas clear kan Bapak Ibu Saudara?
Loh. Amin? Iya, jelas prospek masa depan hidup kita itu adalah untuk memperoleh damai sejahtera Tuhan yang sepenuhnya full. Saudaraku, kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi bukan janji palsu. Itu benar-benar clear, saudaraku. Masa depan kita sudah ditetapkan, masa depan yang cerah dengan penuh kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu apa? Turun lagi ke bumi? Tidak. Dikatakan apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Bukan di bumi, saudaraku. Amin. Itu prospek daripada bangsa Israel di bumi. Kita akan diangkat ke surga. Makanya keluarga kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, masih banyak yang mau dikatakan mengenai hal ini. Tapi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, iblis tidak suka dengan berita kebenaran ini saat ini. Dia paling benci kepada orang-orang yang dengan strict menyampaikan kebenaran ini. Karena apa? Karena dia tidak mau jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi Tuhan mau, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapat bagian di dalam program Allah yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Karena itulah Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Tidak ada sukacita senantiasa di luar Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena saudara dan saya sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Jangan khawatir. Amin, saudara. Allah kita ajaib. Dia akan memimpin hidup kita kepada seluruh kehendaknya yang terbaik menurut Dia. Dan kita harus mempelajari apa yang terbaik itu, supaya kita menjalani dengan terang benderang dan tidak ragu-ragu, tapi dengan penuh keyakinan untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib dan benar Engkau Bapa di surga. Ketika Yesus Kristus Tuhan kami naik ke surga, Dia mempersiapkan bagi kami rumah, tempat yang abadi, yang penuh kemuliaan, di mana Engkau akan datang suatu saat menjemput kami di awan-awan. Karena kami adalah anggota tubuh-Mu yang kekal. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tapi yang adalah suatu keyakinan yang penuh, kepercayaan yang penuh kepada Bapa di surga, bahwa segala janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, dan akan datang. Terima kasih Bapa. Diberkati semua jemaat kudus-Mu ya Tuhan, yang sudah berkenan dengan penuh damai sejahtera mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Engkau akan membuat ini, ya Roh Kudus, berbuah dalam kehidupan setiap anggota jemaat-Mu. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan.